21 pertanyaan menanggapi kasus dari senjata api. Semua jelas. Mudah-mudahan keterangan saya bisa menjawab semua pertanyaan atau mencari yang terbaik lah. Pasca dipanggil tim penyidik Polda Metro Jaya, Nadine Chandrawinata akhirnya memenuhi panggilan kepolisian kemarin. Setelah ditanya 21 pertanyaan tentang senjata api yang digunakannya pada saat syuting film bersama A.A. Gatot, Nadine pun keluar dengan perasaan yang lega. Lalu apa kata Nadine terkait senjata api yang diduga kuat merupakan senjata ilegal serta dimiliki oleh A.A. Gatot? Benarkah saat syuting dulu, Nadine sudah tahu tentang dugaan menggunakan senjata api asli? Tadi pertanyaannya seputar film karena memang keterlibatan saya di sini karena saya sebagai pemain di film Azrax, yang mana di film ini yang lebih difokuskan kepada adanya senjata api atau tidak. Saya tidak tahu karena di dalam film itu saya tidak ada adegan tembak-tembakan atau perkelahian. Agak tahu senjata itu? Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah datang karena saya hanya mengenal A.A. Gatot, saya hanya mengenal beliau sebatas film. Jadi pertemuannya pun juga pada saat lagi di lokasi syuting. Sebelumnya pun saya tidak pernah bertemu, setelah syuting selesai pun juga saya tidak bertemu. Dan pada saat di lokasi syuting pun juga pertemuannya pada saat di scene saya aja. Kalau pada saat istirahat saya balik ke ruang tunggu untuk mempersiapkan scene yang berikutnya lagi. Selain Nadine yang diperiksa kemarin di Polda Metro Jaya Jakarta, di Lombok, Nusa Tenggara Barat atau tepatnya di kantor BNN, giliran Reza yang diperiksa kembali terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Lalu benarkah dari hasil pemeriksaan rambut, Reza dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba? Reza, ada yang mau disampaikan Pak Reza? Terkait rehab hari ini gimana Pak Reza? Baik, alhamdulillah. Ya. Masih sehat ya Pak Reza? Posisinya kan sama dari saya kemarin saya bilang mau negatif positif. Ya statusnya tetap penyalahguna. Sementara itu Gatot Brajamusti bersama Dewi sang istri yang saat ini ditahan di Polda NTB tampaknya akan kian tersudut. Betapa tidak, tak hanya dililit kasus narkoba, Gatot pun dilaporkan sejumlah korban yang mengaku telah menerima dugaan tindakan asusila. Benarkah jumlah korban dugaan tindakan asusila yang dilakukan telah mencapai lebih dari 100 korban? Lalu benarkah kebanyakan korban justru anak-anak di bawah umur? Sangat banyak, sangat banyak. Ya lebih dari 100. Ya kita baru menyampaikan 8. Tetapi yang laporan polisi kita baru 1. Kenapa demikian? Karena kita memerlukan orang tua. Karena itu persyaratan dari kepolisian, orang tua harus dilibatkan, jadi kita koordinasi dengan kepolisian. Dan juga ada anak-anak yang belum siap menghadapi polisi, jadi itu akan saya bawa ke KPAI. Ya 14-an, rata-rata 14 sampai 16. Jenis kelaminnya kebanyakan perempuan? Bukan kebanyakan, semua perempuan yang saya tangani. Ya tidak pernah nikah. Ya, saya tidak pernah dinikahi. Sampai saya punya anak. Dan kalau anaknya sendiri diakui atau seperti apa? Tidak pernah diakui juga. Sampai sekarang. Usia sama? Ya. 4 tahun. Namun tak hanya terancam pasal penyalahgunaan narkotika dan pasal tentang asusila, Gatot Brajamusti pun diduga sering menggelar pesta terlarang. Selebihnya, pasal hukum positif yang siap menantinya bersama sederet pasal lain, yaitu Undang-Undang tentang Human Trafficking, lantaran muncul dugaan bahwa Gatot Brajamusti pun melakukan pelanggaran yang sama. Ya, dari informasi yang diperoleh, baik itu dari anak korban maupun juga dari penjelasan pendamping penasihat hukum, ada unsur-unsur traffickingnya. Untuk keterangan sementara yang sudah dilaporkan tadi ya lebih 10. Modusnya adalah untuk kepentingan karir di bidang seni. Si anak dijanjikan untuk menjadi backing vokal, sehingga harus ada proses latihan dan juga kayak karantina begitulah ya. Perilaku yang dilakukan A. Gatot itu juga dibantu oleh istrinya
yang namanya Dewi Amina itu. Oh ada, Reza sangat mengetahui itu, dia sangat mengetahui itu dalam penyimpangan seksual itu ya, perlakuan itu Reza juga mengetahui itu. Sementara itu bagaimana keseruan ketika Eli Sugigi maunya menempel terus pada Georgina Abraham yang masih muda dan tampan? Bagaimana pula keseruan ketika Wilona bersama para fans? Simak hanya di Intens sesaat lagi. Lebih suka berkumpul dengan artis-artis muda. Eli Sugigi menggoda aktor tampan Georgina Abraham. Lantas seperti apa kebersamaan Eli Sugigi bersama laki-laki ganteng seperti Georgina Abraham dan Adjie Pangestu di lokasi syuting sinetron Anugerah Cinta? Bagaimana pula keseruan saat Natasha Wilona diberi kejutan oleh para fans?